Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video ketiga pembelajaran kita matematika wajib ya untuk kelas 11, dan materi ketiga kita lanjutan dari yang kemarin masih dalam bab barisan dan deret. Materi ketiga kita yaitu barisan geometri ya. Jadi kemarin kita sudah bahas barisan dan deret aritmatik, sekarang kita membahas mengenai deret geometri. Secara mendasar, perbedaan antara barisan dan deret dari aritmatika dan geometri itu terletak pada prosesnya ya dan operasinya. Kalau deret atau barisan aritmatika itu dari suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya, ini operasinya penjumlahan. Saya contohkan ya, 1, kemudian 3, misalkan, terus 5, terus 7. Ini naiknya plus 2, penjumlahan. Ya. 1 ke 3 itu bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, dari 5 ke 7 bertambah 2. Ini barisan aritmatika. Sedangkan barisan geometri itu berbeda. Misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya. Misalkan di U1 itu 2, di U2 itu 4, di U3 itu 8. Ya, 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 8 juga dikali 2, dan seterusnya. 8 kali 2 itu 16, dan seterusnya. Bedanya di situ. Kalau di barisan aritmatik itu penjumlahan atau pengurangan, sedangkan kalau di barisan geometri itu bergeraknya berlipat, yaitu berkelipatan. Jadi bedanya di situ antara deret atau barisan aritmatika dan deret atau barisan geometri. Baik, yang kita bahas hari ini yaitu barisan geometri dulu ya. Barisan geometri itu punya rumus dasar ya, yaitu di sini ada di halaman 94 di LKS. UN atau suku ke N itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini rumus dasarnya. Suku ke N itu suku pertama dikalikan R. R itu rasio berpangkat N-1. Jadi kalau kita cari suku ke 7, maka A dikali R dikali 7 dikurangi 1. Sama dengan A dikali R pangkat 6. Ini adalah U7. Seperti itu. Kemudian apa itu R? R itu rasio, di mana rasio di halaman 94 masih ya, di atas itu ada rumus tersendiri dalam mencari rasio. Rasio itu adalah dicari dengan cara suku ke N dibagi dengan suku ke N sebelumnya. Misalkan kita punya data suku ke 7 itu misalkan 64, dan suku ke 6 itu 32. Berapa R-nya? Untuk mencari R tentu kita gunakan U7 dibagi U sebelumnya. Ya, 64 dibagi 32. R-nya adalah 2. Seperti itu. Jadi rumus R itu suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Ya, itu untuk dalam mencari R atau rasio. Langsung kita ke contoh soal di halaman 94. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Ya. Tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-12. Suku pertama itu jelas ya, itu 3. Ini suku pertama, ini A. Kemudian untuk mencari R, ya, untuk mencari R, masih ingat rumusnya ya, UN per UN-1. Ambil salah satu suku, misalkan di sini 12 dibagi dengan suku sebelumnya, yaitu 6. Maka R atau rasionya adalah 2. Dari sini kita lihat ya, 3 ke 6 itu dikali 2, 6 ke 12 itu dikali 2, 12 ke 24 itu dikali 2. Jadi 2 itu adalah rasio dari barisan geometri ini. Ya. Kemudian untuk mencari suku ke-12, suku ke-12 U12 kita gunakan rumus ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, U12 kita masukkan A-nya, berarti A-nya ada di 3. R-nya 2
Kemudian N-nya tadi 12 dikurangi 1. 3 dikali 2, 12 dikurangi 1, 11. Ya. 3 dikali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 kalau dihitung menggunakan kalkulator. Di sini ya ini 2 pangkat 11 yaitu 2048. 3 dikali 2048 hasilnya 6144. Ini adalah suku ke-12 dari barisan geometri dengan suku pertama itu 3 dan rasionya adalah 2. Begitu dalam contoh soal untuk barisan geometri. Sedangkan yang selanjutnya yaitu ada suku tengah. Suku tengah ini sama dengan barisan aritmatika ya. Ada rumus tersendiri ya. Suatu barisan ya dengan banyak sukunya ganjil, jadi harus ganjil. Jadi bilangan ganjil itu pasti ada satu nilai tengah, sedangkan bilangan suku dengan banyaknya genap itu tidak punya suku tengah. 2K-1 dengan K ini bilangan asli, 2K-1 itu perlambang bilangan ganjil ya. Kemudian dalam mencari suku tengah itu U1 dikalikan U2K-1 itu suku terakhir, kemudian di akar. Nanti di soal akan saya tunjukkan bagaimana penggunaan rumus suku tengah ini. Kalian buka di halaman 95, ada beberapa latihan ya. Mari kita bahas beberapa soal. Nomor 1 ya. Barisan geometri dengan U7, suku ke-7 itu adalah 384. Dengan rasio itu 2, yang ditanyakan suku ke-10. Nah, bagaimana ini? Kita pakai rumus, kita harus mencari A-nya dulu. Itu terlalu lama. Kita pakai cara langsung saja. Ya, bagaimana? Ya, kita tulis dulu U7, U8, U9, yang ditanya adalah U10. Maaf ini. Nah, kemudian U7 tadi 384. Ya. Kemudian untuk mencari U8, bagaimana? Ya tinggal dikalikan 2 karena rasionya adalah 2. (384) dikali 2. 768 dikalikan 2 lagi ya 1536 dikalikan 2 lagi 3072. Jadi suku ke-10 dari barisan tadi adalah 3072, yaitu yang B jawabannya. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau kalian bertemu soal di mana yang diketahui dan yang ditanya itu berdekatan ya, di sini yang diketahui U7, yang ditanya adalah U10. Itu dekat, jadi bisa kalian hitung secara langsung, secara manual. Itu lebih cepat dibanding kalian harus mencari suku pertama dulu. Ya. Ada yang lebih singkat lagi sebetulnya, yaitu sama dengan caranya. Ya, misalkan ini yang ditanya U7, yang kita ketahui U7, yang ditanya U10, 7 ke 10 itu punya selisih 3 angka, ya kan? Kemudian rasionya adalah 2. Karena ini barisan geometri, maka 2-nya dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 8 ini kamu kalikan dengan U7, ya. 8 dikali 384 hasilnya sama, yaitu 3072. Jadi seperti itu. Misalkan yang ditanya U12 ya, misalkan ini U12, jarak antara 7 ke 12 itu 5 angka, berarti 2 pangkat 5. Kemudian dikalikan U7 tadi 384. 2 pangkat 5 berapa? 32. Dikalikan 384 hasilnya berapa? Yaitu adalah U12. Jadi seperti itu. Yang penting
barisan geometri itu adalah diketahui rasionya. Kalau tidak diketahui, kalian harus cari dulu yang namanya rasio. Dengan rasio itu kita bisa menghitung secara manual maupun secara rumus. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 2. Ya. Jika rasio barisan, ya rasionya adalah 3. Dan suku ke-8, U8, itu 10.935. Yang ditanyakan adalah suku ke-5. Suku ke-5, berarti turun, ya kan? Tadi 8, kita punya 8, yang ditanya adalah 5. Bagaimana? Sama, 8 ke 5 itu turun 3 angka, berarti 3 pangkat 3, 27. Karena ini turun, maka suku ke-8 tadi, ya, U8, itu dibagi dengan 27. U8 10.335 dibagi 27. Kembali gunakan kalkulator. 10.935 dibagi 27. Hasilnya 405. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 adalah B. Ya, seperti itu contoh langsung dari penerapan barisan geometri. Tadi sesuai janji saya akan contohkan penggunaan dari rumus suku tengah. Ada di nomor 4 ya. Suatu barisan geometri memiliki suku sebanyak 7. Dari sini sudah memenuhi syarat ya, bahwa sukunya harus ganjil. Jika suku pertama adalah 4 dan suku terakhir adalah 256, maka suku tengahnya adalah, rumus suku tengah UK tadi adalah akar dari suku pertama dikalikan suku terakhir. Ya. Jadi suku pertama 4, suku terakhir 256 dikalikan dulu ya. Ini 1024, kemudian kalau di akar ketemu 32. Jadi suku tengah adalah 32, yaitu yang C, seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk materi barisan geometri. Nanti pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya saya akan membahas mengenai deret geometri ya. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.